Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfania Zimawati, NIM 1905720014, Program Studi Akuntansi kelas A2. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah audit manajemen pada tahap ketiga dan yang tahap keempat. Telah kita ketahui bahwa dalam audit manajemen terdapat 5 tahap, dan kali ini kita akan fokus pada tahap ketiga dan tahap keempat, yaitu mengenai audit rinci dan pelaporan. Mari kita bahas mengenai audit rinci. Pada tahap audit rinci terdapat tujuannya, yaitu pada audit ini harus memperoleh bukti yang cukup dan mendukung dari tujuan audit yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya, yaitu pada tahap review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini juga auditor dituntut dan diminta agar mampu mengungkapkan secara lebih cermat dan lebih lengkap dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Hasil dari tahap ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh auditor, dan pada pembuatan kesimpulan ini, hasil dari kesimpulan ini juga harus dapat diterima oleh objek yang diaudit atau perusahaan. Pada tahap audit rinci ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit. Pada langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan lebih jelas dalam upayanya menganalisis aktivitas yang diaudit oleh auditor dan sebagai dasar pembuatan kesimpulan oleh auditor. Contoh pada langkah ini adalah saat pengauditan atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi ditetapkan perusahaan. Selain menggunakan data dari perusahaan tersebut, auditor juga harus dapat menggunakan dan mengumpulkan data-data yang ada di pasar kerja agar informasi yang didapat lebih lengkap dan lebih memadai mengenai hal-hal yang diaudit oleh auditor. Langkah kedua yaitu memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Pada tahap ini, pada sudut pandang auditor, bukti sendiri ini memiliki arti, fakta, dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan oleh auditor mengenai hal yang diaudit, semua bukti harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu relevan, material, dan cukup. Pengertian dari relevan ini adalah berhubungan dengan aktivitas yang diaudit. Relevan ini mengacu pada hubungan antara informasi dengan penggunanya. Fakta dan opini yang digunakan untuk membuktikan dan menyangkal suatu masalah harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal dengan masalah yang sedang diaudit. Yang kedua, mengenai material. Material ini cukup berarti dan memiliki arti dan cukup mampu mempengaruhi dan mungkin bisa merubah hasil kesimpulan yang akan dibuat oleh auditor. Pada hal ini juga berarti bahwa bukti-bukti audit yang diperoleh oleh auditor mempengaruhi hasil kesimpulan yang akan dibuat oleh auditor. Maka bukti audit sendiri adalah hal yang sangat penting. Yang ketiga yaitu kompeten. Kompeten di sini adalah bukti yang dapat diandalkan, bukti yang berguna, bukti yang
memiliki arti. Bukti tersebut haruslah memiliki tingkat yang terbaik dan bisa menuntun orang atau auditor yang memiliki sifat hati-hati dalam membuat kesimpulan yang sama dengan auditor. Hal ini tentu saja merupakan masalah pertimbangan, tetapi pertimbangan tersebut haruslah objektif. Jadi, jika digunakan sampel tersebut harus merupakan berasal dari metode pengambilan sampel yang objektif dan dapat diterima. Sampel-sampel terpilih harus memberikan keyakinan yang wajar sebagai wakil populasi tempat sampel tersebut diambil. Bukti-bukti audit sendiri itulah sangat penting. Beberapa ini adalah tujuan kenapa bukti audit tersebut harus didapatkan oleh auditor. Yang pertama, kriteria atas aktivitas yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang dan merupakan kerugian atas kegiatan yang dilakukan oleh objek audit atau perusahaan. Yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material karena terjadinya perbedaan antara kondisi serta kegiatan yang dilakukan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan oleh auditor dalam proses pengumpulan data dan bukti-bukti audit. Yang pertama, melalui observasi, wawancara, dan penggunaan kuesioner. Observasi lapangan. Yang pertama, melalui observasi lapangan. Cara mengamati secara langsung di alam terbuka atau di lingkungan untuk mencari kebenaran atas suatu yang ingin disosokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan menjadikan kebenaran itu suatu fakta yang benar. Kegiatan pengamatan dilakukan guna menggali dan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Yang kedua, melalui wawancara. Wawancara ini berfungsi untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Jadi, pada proses pengumpulan data dengan wawancara, auditor langsung menanyakan dan berinteraksi langsung dengan orang atau pihak yang masih ada hubungan dan berkaitan dengan objek audit dan aktivitas yang dilakukan oleh objek audit. Yang ketiga, menggunakan kuesioner. Pada metode pengumpulan data ini dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan kepada orang atau responden yang dapat dijadikan sebagai jawaban atau tanggapan dari responden itu sendiri. Pada teknik dan cara-cara pengumpulan data ini dapat memenuhi kebutuhan data yang diperlukan oleh auditor dalam proses auditnya. Data yang didapatkan dari teknik-teknik tersebut, auditor dengan menggunakan beberapa teknik tersebut dapat dijadikan sebagai bahan-bahan pembuat kesimpulan oleh auditor, baik secara kualitas maupun kuantitas, dan bukti-bukti tersebut harus memiliki kriteria yang telah disebutkan di atas, yaitu relevan, material, kompeten, dan yang terakhir cukup. Ketiga, dari audit rinci, yaitu membuat ringkasan atas bukti yang diperoleh dan mengelompokkan ke dalam kelompok kriteria-kriteria penyebab dan akibat. Bukti-bukti yang telah diperoleh oleh auditor kemudian disimpulkan atau diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan tujuan
audit, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Kriteria sendiri ini adalah sekumpulan standar norma yang menjadi panduan oleh individu ataupun kelompok dalam melaksanakan aktivitasnya. Selanjutnya adalah penyebab. Penyebab yang dimaksudin di sini adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu ataupun kelompok yang ada dalam objek audit atau perusahaan. Aktivitas ini berupa tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang menyimpang dan merupakan sumber dari ketidakefektivitasan, ketidakefisienan, dan ketidakekonomisan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan maupun auditor. Dan yang ketiga adalah akibat. Akibat di sini adalah hasil pengukuran dan membandingkan antara aktivitas oleh individu atau kelompok dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Langkah keempat dalam audit rinci adalah menyusun kesimpulan dan mengidentifikasi akibat. Yang pertama, pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengumpulan informasi yang bersangkutan dengan program aktivitas audit dinilai, dievaluasi, dan dianalisis karena dapat diperkirakan berguna bagi pengguna laporan. Dengan pengembangan ini dapat diketahui jika terjadinya penyimpangan, sebab dari penyimpangan ini dan akibat dari penyimpangan, serta rekomendasi untuk memperbaiki dari penyimpangan tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Yang pertama, pertimbangan ditekankan pada situasi dan kondisi saat aktivitas berlangsung. Yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang ada di aktivitas yang diaudit. Yang ketiga adalah auditor harus jujur dan objektif. Pada hal ini, auditor harus melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang didapat saat proses pengauditan, dan auditor juga harus menghindari pengungkapan, penyampaian kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis kepada objek audit. Dan hal yang perlu diperhatikan keempat yaitu mengenai pengembangan temuan. Pada hal ini pengembangan temuan dilakukan secara lebih luas dan lebih hati-hati dan teliti. Hal ini bertujuan agar dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan kesimpulan dan rekomendasi oleh auditor yang ditujukan kepada objek audit atau perusahaan. Dalam proses audit, dimungkinkan auditor menemukan beberapa kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan dari aktivitas yang diaudit, sehingga auditor perlu menyusun atau membuat daftar-daftar rencana yang masih berhubungan dengan kekurangan tersebut. Selanjutnya, perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Pada tahapan ini, informasi-informasi yang diperoleh saat pengembangan bisa jadi dapat mengarahkan untuk melakukan perubahan arah terhadap proses audit, atau bahkan dapat dilakukannya perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup yang diaudit.
sehingga auditor perlu mengawasi, meneliti lagi sehingga saat pengambilan keputusan sehingga dapat diambil kesimpulan atau keputusan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jika pada tahap ini ditemukan informasi yang mendukung, maka pengembangan temuan akan tetap terus dilanjutkan. Tetapi sebaliknya, jika informasi pada tahap ini yang didapat adalah sedikit dan tidak terlalu berpengaruh, maka proses pengembangan temuan akan diberhentikan. Selanjutnya, audit manajemen yang keempat, yaitu pelaporan. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen. Yang pertama, penyajian laporan audit manajemen yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahap-tahap audit. Dan yang kedua, penyajian mengikuti arus informasi yang menitik beratkan pada kepentingan para pengguna laporan audit. Pelaporan audit manajemen ini berbentuk kertas kerja audit. Pengertian dari kertas kerja audit sendiri adalah catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan oleh auditor secara berurutan saat melaksanakan tugas audit. Tujuan dari kertas audit sendiri untuk memberikan gambaran penjelasan terhadap proses audit dan harus dari kertas kerja tersebut harus dapat menjelaskan dan menggambarkan mengenai proses-proses audit, langkah-langkah kerja audit dan pengujian yang dilakukan serta informasi dan kesimpulan dari hasil audit tersebut. Kertas kerja audit memiliki manfaat yaitu sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit. Yang kedua, alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pelaksanaan audit. Yang ketiga, alat pembuktian. Keempat, penyajian data untuk referensi. Yang kelima, pedoman tugas audit selanjutnya. Pada penyusunan kertas kerja audit harus memenuhi beberapa syarat. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi saat penyusunan kertas kerja audit. Yang pertama, syaratnya harus lengkap data, lengkap informasi. Dan yang kedua, bebas dari kesalahan. Yang ketiga, harus berdasarkan fakta dan pendapat yang masuk akal atau rasional. Yang keempat, sistematis, bersih, dan mudah dipahami serta tersusun rapi. Yang kelima, memuat hal-hal penting yang relevan. Yang keenam, tujuan yang jelas. Dan yang ketujuh, menghindari pekerjaan-pekerjaan yang menyalin ulang. Dan yang kedelapan adalah mencantumkan kesimpulan hasil audit dan catatan review. Pembahasan selanjutnya mengenai pengorganisasian kertas kerja audit. Pada pengorganisasian kertas kerja audit harus selalu berhubungan dan berkaitan dengan tujuan audit yang utama. Pada tahap pengorganisasian kertas kerja audit harus didasarkan pada sasaran utama. Kertas kerja audit manajemen mengumpulkan bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan elemen tujuan audit. Kertas kerja audit manajemen mengelompokkan bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan elemen tujuan audit. Elemen tujuan audit telah kita bahas pada sebelumnya. Setiap kertas kerja audit menyajikan temuan kelompok kriteria
penyebab, dan akibat. Selanjutnya yang kita akan bahas mengenai program kerja audit. Pada program kerja audit ini adalah rencana dan langkah-langkah atau tahap-tahap kerja yang harus dilakukan selama proses audit. Penyusunan program kerja audit ini harus didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta informasi yang diperoleh tentang aktivitas yang diaudit oleh auditor. Pada penyusunan program kerja audit ini ada manfaatnya. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan program kerja audit. Yang pertama, suatu rencana yang sistematis setiap tahap kegiatan. Yang kedua, landasan yang sistematis dan memberikan tugas pada auditor dan SPV atau supervisor. Yang ketiga, dasar membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui. Yang ketiga, dasar membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang disetujui dan standar persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, membantu auditor yang belum berpengalaman. Yang kelima, membantu auditor mengenali sifat pekerjaan. Dan yang keenam adalah mengurangi kegiatan-kegiatan pengawasan oleh supervisor. Setiap tahap-tahap dan audit manajemen akan menyusun program kerja audit. Pada tahap yang pertama, yaitu audit pendahuluan, terdapat program kerja yang mencakup pengumpulan informasi umum tentang objek yang diaudit, cara pelaksanaan prosedurnya, dan sistem operasional yang ditetapkan dalam perusahaan. Pada tahap audit manajemen yang kedua, yaitu tahap mereview dan pengujian manajemen, program kerja auditnya mencakup langkah-langkah audit yang bertujuan menemukan bagian yang mengandung kekurangan dan pada sistem pengendalian manajemen. Dan pada tahap yang ketiga ini, pada tahap audit lanjutan atau audit rinci, memuat langkah-langkah yang lebih rinci dan mendapatkan bukti yang cukup material relevan dalam mendukung temuan-temuan yang menjadi dasar rekomendasi atau kesimpulan. Setiap program kerja audit pasti mengandung 4 hal penting atau 4 hal inti, yaitu yang pertama, informasi pendahuluan. Pada informasi pendahuluan ini mengandung informasi latar belakang mengenai program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, komentar berbagai pihak yang kompeten. Hal inti kedua, pernyataan tujuan audit. Pada pernyataan tujuan audit ini ada 3 hal, yaitu tujuan yang ingin dicapai, cara pendekatan audit yang telah dipilih, dan yang ketiga, pola pelaporan yang dikehendaki. Yang ketiga, mengenai instruksi khusus, dan yang keempat, langkah-langkah kerja. Pada langkah-langkah kerja ini lebih memuat kepada pengarahan-pengarahan yang secara khusus pelaksanaan tugas audit sesuai dengan tahap-tahap auditnya. Dalam upaya penyusunan program kerja audit terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus dinyatakan secara jelas dan harus dapat dicapai. Yang kedua, disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. Yang ketiga, berbentuk instruksi dan langkah-langkah. Yang keempat, lebih merinci pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kelima, menggambarkan urutan-urutan yang lebih diprioritaskan pada langkah-langkah kerja. Yang keenam, fleksibel dan pada setiap perubahan dilakukan dengan persetujuan atasan atau auditor. Yang keenam, berisi informasi yang cukup perlu dan sangat perlu. Yang kedelapan,
tidak boleh memuat perintah untuk memperoleh informasi yang telah ada dalam permanent file. Yang ke-9, menyertakan taksiran-taksiran atau perkiraan-perkiraan waktu yang diperlukan. Yang 10, dipersiapkan oleh ketua tim audit dan harus dibahas bersama-sama dengan pengawasan dan seluruh tim audit. Berikut akan saya tampilkan beberapa gambar mengenai laporan program kerja audit pada setiap tahap-tahapnya. Yang pertama, mengenai program kerja audit pendahuluan. Ini adalah tahap pertama dari audit manajemen. Pada tabel ini terdapat beberapa poin atau item. Yang pertama, nama perusahaan, program atau aktivitas yang diaudit, periode audit atau jangka waktu audit, nomor KKA. KKA di sini adalah kertas kerja audit. Selanjutnya diaudit oleh dan tanggal, dan yang keenam direview oleh dan tanggal, serta tujuan. Pada nama perusahaan diisi dengan nama perusahaan yang aktivitasnya sedang diaudit oleh auditor. Misal perusahaan ABC, perusahaan Indofood atau sejenisnya. Yang kedua yaitu program atau aktivitas yang diaudit, diisi dengan aktivitas yang akan diaudit atau sedang diaudit oleh auditor. Misal pelatihan karyawan. Yang ketiga mengenai periode audit. Periode audit di sini diisi dengan jangka waktu yang diisi dengan jangka waktu dalam audit. Misal bulan Mei tahun 2019 atau bulan Januari 2018. Selanjutnya yaitu nomor KKA, nomor kertas kerja audit. Pada item ini diisi dengan nomor KKA yang berkaitan dengan program kerja audit. Selanjutnya diaudit oleh dan tanggal, diisi dengan penyusun program kerja audit dan tanggal selesainya program kerja audit tersebut disusun. Yang keenam direview oleh dan tanggal, diisi dengan nama supervisor audit yang menyetujui program kerja audit tersebut dan tanggal persetujuan tersebut dilakukan. Yang ketujuh adalah tujuan. Tujuan ini adalah tujuan dilakukannya audit pada tahap ini. Yang kedelapan adalah langkah kerja. Pada langkah kerja ini diisi dengan instruksi kepada auditor untuk mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan mengenai latar belakang, mengenai program, aktivitas atau program-program kegiatan yang diaudit oleh auditor, dan dilaksanakan oleh, diisi dengan nama auditor yang diisi dengan nama auditor yang diaudit, auditor yang mengaudit. Pada tahap audit pendahuluan. Dan yang ke-10 waktu yang diperlukan yaitu perkiraan waktu yang dibutuhkan dan pada proses pelaksanaan audit pendahuluan. Selanjutnya pada tahap review dan pengendalian manajemen. Pada tabel selanjutnya ini adalah mengenai program kerja, review dan pengujian atas sistem pengendalian manajemen yang dilakukan. Yaitu ada beberapa item, nama perusahaan, program yang diaudit, periode audit, nomor KKA. Pengisian ini sesuai dengan audit pendahuluan sebelumnya pada tahap 1. Ada beberapa perbedaan item pada tahap ini, yaitu tujuan review dan pengujian audit
Pengujian pengendalian manajemen diisi dengan pernyataan tujuan yang dilakukan pada review dan pengendalian manajemen. Yang kedua, Internal Control Questionnaire atau ICQ diisi dengan pernyataan yang diajukan untuk menguji sistem pengendalian manajemen yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah langkah kerja, diisi dengan instruksi-instruksi langkah kerja yang dilakukan oleh auditor. Program kerja audit selanjutnya adalah berisi tabel pada tahap audit manajemen yang ketiga, yaitu pada tahap audit lanjutan. Berikut akan saya tampilkan bentuk dari tabel program kerja audit lanjutan atau audit rinci. Pada tabel ini terdapat beberapa item yang seperti yang ada juga di tahap sebelumnya, yaitu nama perusahaan, program yang diaudit, program audit, dan nomor KKA. Pada item itu diisi sesuai dengan tahap-tahap sebelumnya, yaitu pada tahap yang kedua dan yang pertama. Ada beberapa item yang berbeda, seperti tujuan audit lanjutan yang diisi dengan pernyataan tujuan audit, mengapa audit lanjutan tersebut atau audit rinci dilaksanakan. Selanjutnya yang kedua yaitu judul temuan. Judul temuan ini berisi dengan judul temuan yang akan dikembangkan. Misal, sebagai dari tujuan pelaksanaan pelatihan karyawan tidak tercapai. Selanjutnya yang ketiga, langkah kerja. Ini berisi instruksi atau cara-cara langkah kerja yang diperlukan oleh auditor untuk mengembangkan temuan sesuai dengan yang dirumuskan pada judul temuan. Selanjutnya adalah tabel daftar temuan dan rekomendasi. Berikut akan saya tampilkan mengenai daftar temuan dan rekomendasi. Pada tabel ini terdapat nama perusahaan, program kerja yang diaudit, periode audit, dan nomor KKA. Diisi sesuai dengan tahap 2, tahap 3, atau tahap 1 sebelumnya. Ada beberapa diisi di tabel ini, yaitu seperti kondisi, kriteria, penyebab, akibat, komentar manajemen perusahaan, tanggapan auditor, dan rekomendasi. Pada tahap kondisi diisi dengan keadaan yang sesungguhnya yang dijumpai oleh auditor yang masih memerlukan, seperti perbaikan pada kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah kriteria. Kriteria diisi dengan norma, standar, atau pedoman untuk melaksanakan atau membandingkan pengukuran kondisi. Yang selanjutnya adalah penyebab. Penyebab di sini diisi dengan apa penyebab terjadinya penyimpangan dari kondisi ini setelah dibandingkan dengan kriteria. Dan selanjutnya adalah akibat. Akibat di sini diisi dengan kelemahan yang terjadi. Misal, sebanyak 25% dari peserta pelatihan tidak bisa menyerap materi yang disampaikan saat pelatihan. Selanjutnya, komentar manajemen perusahaan diisi dengan komentar pejabat yang berwenang pada program pelatihan tersebut. Yang keenam, tanggapan auditor. Tanggapan auditor diisi dengan tanggapan auditor terhadap komentar pejabat dan berwenang berkaitan dengan program mengenai sesuatu yang terjadi atau kondisi yang terjadi. Yang ketujuh adalah rekomendasi. Pada rekomendasi ini diisi dengan saran perbaikan yang diberikan oleh auditor kepada pejabat yang berwenang untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada dalam kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh karyawan.
Sekian presentasi saya mengenai langkah-langkah audit manajemen tahap 3 yaitu audit rinci atau audit lanjutan, dan tahap keempat yaitu pelaporan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.